Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Alhamdulillah baik, Alhamdulillah Ibu. baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apakah sudah hadir semuanya? Sudah, Bu. Baik, kalian sekarang bisa menuliskan absen di room chat ya. Bu. Ya, Bu. Oke, pada pertemuan kali ini, di mata pelajaran perencanaan bisnis, Ibu akan membahas tentang lingkungan bisnis. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu agar kalian mampu mendeskripsikan pengertian bisnis, pentingnya perencanaan bisnis, dan ruang lingkup bisnis, serta mampu mengidentifikasikan unsur lingkungan bisnis internal dan lingkungan bisnis eksternal, maupun mikro dan makro. Sebelum Ibu mulai pembelajaran pada hari ini, Ibu mau tanya, ada yang bisa menjelaskan apa itu bisnis? Saya Bu Alika. Iya, Alika, silakan. Jadi, bisnis adalah usaha menjual barang atau jasa yang dilakukan oleh perorangan, sekelompok orang atau organisasi kepada konsumen dengan tujuan utamanya adalah memperoleh keuntungan atau laba. Iya, betul sekali, Alika. Selanjutnya, kalau perencanaan itu apa ya? Ada yang bisa memberikan pendapat? Andri. Iya, silakan Andri bisa memberikan pendapatnya. Perencanaan itu adalah suatu proses menentukan hal-hal yang ingin dicapai, seperti mencapai tujuan di masa depan, serta menentukan berbagai tahapan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut, Bu. Betul sekali jawaban Andri. Nah, dari jawaban di atas, apa ada yang bisa menggabungkan? Perencanaan bisnis itu apa sih? Saya, Bu. Oke, Safira, silakan Safira. Jadi, Bu, perencanaan bisnis yaitu pernyataan tertulis yang dapat menggambarkan bisnis, produk, atau layanan di masa depan. Iya, betul sekali, Safira. Nah, sekarang kita masuk ke materi ya. Ibu mau share screen. Oke, Bu. Sudah terlihat? Sudah. Sudah, Bu. Nah, Bu. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang lingkungan bisnis. Pokok pembahasannya apa sih? Itu yang pertama itu ada bisnis dan perencanaan, selanjutnya ada ruang lingkup bisnis, selanjutnya ada lingkungan bisnis internal, dan selanjutnya ada lingkungan bisnis eksternal. Nah, apa sih bisnis dan perencanaan itu? Perencanaan merupakan salah satu bagian paling penting ketika akan menjalankan sebuah bisnis. Membangun sebuah bisnis harus didasari perencanaan yang matang demi keberlangsungan dan perkembangan bisnis tersebut. Jadi perencanaan bisnis atau business plan adalah pernyataan tertulis yang dapat menggambarkan bisnis, produk, atau layanan Anda di masa depan. Selanjutnya ada ruang lingkup lingkungan bisnis. Lingkungan atau environment merupakan seluruh unsur atau hal-hal yang dapat mempengaruhi suatu keadaan atau kegiatan tertentu. Lingkungan bisnis ada keseluruhan unsur atau aspek dari dalam maupun dari luar yang dapat mempengaruhi kegiatan bisnis dan institusi bisnis. Indah, ada apa? Sepertinya yang samping lebih menarik daripada materi Ibu. Iya, Bu. Maaf, Bu. Maaf. Oke, sekarang kita lanjut lagi ya, fokus Saya selanjutnya. perhatikan lagi, Bu. Iya, Oke. Bu. Selanjutnya ada lingkungan bisnis internal. Lingkungan internal adalah segala macam aspek yang mendukung atau juga dapat menjadi penghambat kegiatan operasional perusahaan. Lingkungan ini dapat digunakan untuk menentukan kekuatan atau strength perusahaan dan juga mengetahui kelemahan atau weakness dari perusahaan. Nah, unsur-unsur dari lingkungan bisnis internal itu ada tenaga kerja, modal, material atau bahan baku, peralatan atau perlengkapan produksi, selanjutnya ada metode. Sampai di sini ada yang masih kurang paham atau ada yang ditanyakan? Saya masih kurang paham, Bu, sama lingkungan bisnis internal. Oke, baik Indra. Kalau lingkungan bisnis internal itu adalah lingkungan dari dalam perusahaan itu sendiri. Kayak misalkan tenaga kerja. Tenaga kerja itu kan dari dalam perusahaan itu sendiri. Seperti kayak modal juga. Modal kan dari perusahaan. Kecuali kalau misalkan ada investor masuk, itu dari luar perusahaan. Seperti itu, Indra. Sudah jelas? Selanjutnya, Ibu mau melanjutkan kembali ya. Di sini ada... Bu, saya ingin tanya, Bu. Oh iya, ada sebentar, apa, Bu, saya ingin bertanya.
Iya, ada apa Indah? Bu, setahu saya, bukannya dalam bisnis internal hanya ada tenaga kerja, metode, dan modal, Bu. Oh, tidak begitu Indah. Kalau misalkan nggak ada bahan baku dan peralatan, nggak masuk ke dalamnya, maka sebuah bisnis itu tidak dapat berjalan Indah. Oh, gitu ya, Bu. Oke Iya. lah, Bu. Oke, selanjutnya kita lanjut ya ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada lingkungan bisnis eksternal. Lingkungan eksternal adalah segala sesuatu yang berada di luar batas organisasi dan mempengaruhi organisasi tersebut. Lingkungan bisnis eksternal terdiri dari lingkungan bisnis eksternal mikro dan eksternal makro. Nah, di lingkungan bisnis eksternal mikro itu, lingkungan eksternal mikro adalah faktor-faktor lingkungan luar perusahaan yang paling dekat dan memberi pengaruh secara langsung, kayak misalkan konsumen, pemasok, perantara, pesaing, kreditor, pemerintahan, dan lain-lain. Sedangkan lingkungan eksternal makro adalah lingkungan kekuatan masyarakat yang lebih luas yang mempengaruhi seluruh lingkungan mikro perusahaan secara tidak langsung terhadap perusahaan. Contohnya itu unsurnya ada lingkungan kependudukan, lingkungan ekonomi, lingkungan fisik, dan lingkungan alam. Sampai di sini sudah paham semua? Sudah paham, Bu. Paham, Bu. Alhamdulillah. Nah, kalau kalian sudah paham, semua Ibu mau bertanya nih, kalau misalkan bahan baku dan konsumen masuk ke lingkungan bisnis mana ya? Saya mau coba jawab, Bu. Iya, silahkan Ivan. Kalau material atau bahan baku itu masuk lingkungan bisnis internal, sedangkan konsumen itu masuk ke lingkungan bisnis eksternal. Iya, betul sekali Ivan. Bagus sekali. Selanjutnya Ibu mau bertanya lagi nih, yang menunjang kelangsungan operasi perusahaan itu disebut apa ya? Saya mau jawab, Bu. Iya, silahkan Indra. Kalau itu disebutnya pemasok atau supplier. Iya, betul sekali Indra. Kalau misalkan nih, sumber daya alam itu masuknya ke lingkungan bisnis mana ya? Ada yang tahu nggak? Saya, Bu, ingin menjawab, Bu. Iya, silahkan Alika. Kalau sumber daya alam itu termasuk ke dalam lingkungan bisnis makro, Bu. Ya, betul sekali Alika. Wah, sudah pada pinter ya. Ibu salut sama kalian yang memperhatikan materi tersebut. Sekarang Ibu mau buat kuis nih. Udah terlihat kuisnya? Sudah, Bu. Kalian bisa buka kuisis ya. Itu ada kode joinnya itu 17-10-7781. Nah, udah ya, udah masuk semua ya. Sekarang kita mulai ya. Oke, udah semuanya ya. Udah terlihat ya. Dari 6 orang, alhamdulillah 4 orang menjawab semua. Jadi, intinya sebuah bisnis itu harus memiliki perencanaan yang matang untuk masa yang akan datang. Dan bisa ditinjau dari lingkungan bisnis tersebut. Oke, sebelum Ibu tutup kelas pada hari ini, Ibu mau ngasih tugas nih ke kalian. Baru juga kuis, Bu. Udah dikasih tugas aja. Pusing, Bu, pusing. Emang kenapa? Nggak apa-apa ya, Ibu ngasih tugas Udah banyak kali-kali. tugas, Bu. Nah, di sini Tugasnya udah banyak, Ibu. udah ada materinya, Ibu udah taruh di Google Classroom ya. Kalian bisa ketik di Google Classroom. Di sini ada Ibu udah taruh materi chapter 1. Terus selanjutnya ini ada tugas. Oke, Bu. Nah, tugasnya ini ada di sini bisa dibaca. Semoga pada pertemuan kali ini ilmu yang Ibu sampaikan bisa tersampaikan kembali kepada kalian. Lalu Amin. di pertemuan selanjutnya. Amin. Warahmatullahi wabarakatuh. Amin.